Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, peserta Latsar Angkatan ke-15, Puslatbang KDOD Lan Samarinda. Dengan nomor daftar hadir 22. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan review jurnal atau jurnal resume mengenai materi akuntabilitas. Materi akuntabilitas ini sebelumnya dibawakan oleh Ibu Ika Retnaningrum ya pada hari Jumat 14 Agustus 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi akuntabilitas ini dari apa yang saya dapatkan di materi akuntabilitas ini, yaitu ada 4 hal yang saya dapatkan, yaitu pertama, konsep akuntabilitas itu sendiri, kemudian yang kedua, mekanisme akuntabilitas, dan yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks, dan bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Itu adalah hal yang saya dapatkan dari materi atau pembelajaran di pelatihan untuk akuntabilitas ini. Nah, mari kita masuk ke dalam konsep akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, yaitu dalam hal tanggung jawab. Nah, sementara itu sesungguhnya responsibilitas ataupun pertanggungjawaban itu sendiri adalah responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi seorang ASN itu wajib untuk bertanggung jawab. Nah, akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan yang menjadi amanahnya. Jadi kalau responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, ya, sementara akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepada ASN tersebut. Nah, itu adalah salah satu kunci dalam penjelasan mengenai akuntabilitas sendiri. Nah, apa sih inti dari akuntabilitas itu? Inti dari akuntabilitas itu adalah amanah publik. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan oleh publik ataupun masyarakat itu sendiri kepada ASN. Nah, dalam konsep akuntabilitas ini ada yang disebut sebagai aspek dari akuntabilitas. Ada 5 aspek dalam akuntabilitas, yaitu yang pertama hubungan, yang kedua hasil, yang ketiga laporan, yang keempat konsekuensi, dan yang kelima adalah kinerja. Nah, hubungan itu apa? Aspek akuntabilitas menyatakan bahwasanya akuntabilitas itu adalah sebuah hubungan, ya, hubungan secara horizontal maupun hubungan secara vertikal. Horizontal kepada masyarakat, vertikal kepada pimpinan atau atasan atau lembaga yang lebih tinggi daripada institusi tempat kita bekerja. Nah, hasil, akuntabilitas itu berorientasi hasil. Ya, itu yang harus dipahami bahwasanya sebuah akuntabilitas itu orientasinya hasil. Akuntabilitas memerlukan sebuah laporan. Nah, hasil yang kita lakukan, jalankan sebagai ASN, itu harus dilaporkan. Ya. Nah, dari laporan tersebut, akuntabilitas melahirkan ataupun memerlukan apa yang disebut sebagai konsekuensi, sehingga disebut sebagai reward punishment. Nah, konsekuensi ini adalah cara untuk menjalankan atau melakukan apa yang menjadi aspek terakhir dari akuntabilitas, yaitu kinerja. Bagaimana akuntabilitas ini ataupun laporan pertanggungjawaban tersebut hasil evaluasi memperbaiki kinerja ke depan. Ya. Nah, fungsi utama akuntabilitas publik ya ada 3, yaitu dalam peran demokrasi, peran konstitusional, dan peran belajar. Dalam demokrasi, akuntabilitas itu merupakan kontrol demokratis, gitu ya. Sementara dalam konstitusional, ya, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena ini adalah amanah konstitusi, ya, bagaimana korupsi bisa dicegah dan penyalahgunaan kekuasaan bisa dihilangkan, ya.
Kemudian dalam peran belajar, akuntabilitas ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas karena ada hasil evaluasi dari sebelumnya. Nah, akuntabilitas publik dikenal ada akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam akuntabilitas dikenal ada 5 tingkatan akuntabilitas. Pertama adalah akuntabilitas personal, ya. Yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, dan yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Nah, secara personal, setiap ASN itu harus memiliki akuntabilitas secara personal, yaitu bagaimana di dalam dirinya itu terdapat nilai-nilai luhur sebagai ASN, memiliki kejujuran, ya, integritas, dan juga sikap yang mau melayani ataupun bersikap melayani terhadap kepentingan bangsa dan negara, terutama kepada masyarakat. Nah, akuntabilitas individu ini adalah akuntabilitas seorang ASN sebagai individu keluar di dalam internal organisasinya maupun di antar organisasi. Jadi dia sebagai individu, bagaimana dia individu sebagai individu bersikap ke ASN lain ataupun ke luar dirinya. Kemudian akuntabilitas kelompok, yaitu bagaimana akuntabilitas secara kelompok ataupun tim kerja itu bisa dilakukan. Skalanya dalam antar individu yang punya tim kerja. Jadi biasanya ada tim kerja, kalau dosen biasanya ada tim penelitian, itu kelompok harus melakukan akuntabilitas dalam bentuk laporan dan pertanggungjawaban juga. Nah, ada akuntabilitas organisasi. Nah, jadi aktivitas organisasi juga harus dipertanggungjawabkan, dan ada akuntabilitas stakeholder, yaitu akuntabilitas pemangku kepentingan, pemegang kepentingan kepada lembaga negara yang di atasnya atau kepada masyarakat atau kepada publik. Jadi akuntabilitas ini mulai dari personal sampai stakeholder itu memiliki tingkatan-tingkatan yang harus dipertanggungjawabkan, gitu ya, secara akuntabel. Nah, adapun mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia ada 3, yaitu pertama harus melakukan perencanaan, harus jelas perencanaannya, perencanaan strategis, sering dikenal sebagai Renstra. Kemudian ada kontrak kinerja, bahwasanya kinerja akan dilakukan itu kontrak, ya, dikontrakkan, kita menetapkan, setelah perencanaan ditetapkan ini adalah perencanaannya, berikut anggarannya, dan nantinya setelah implementasi akan dilaporkan kinerjanya. Di situ akan dievaluasi, ya, melalui akuntabilitas juga seberapa berhasil rencana strategis itu dalam implementasinya di lapangan. Biasanya berikut serapan anggaran yang dilakukan. Kemudian ada siklus menciptakan framework akuntabilitas, yaitu kerangka kerja dari akuntabilitas, mulai dari penentuan tujuan dan tanggung jawab, kemudian ada rancangan apa yang akan dilakukan, kemudian ada implementasi, laporan secara lengkap, dan kemudian evaluasi dan masukan serta perbaikan. Itu adalah siklus, ya. Jadi ada tahap perencanaan, kemudian ada tahap implementasi, ada tahap pelaporan, kemudian ada tahap evaluasi. Dan ini evaluasi ini menciptakan lagi agenda ataupun tujuan dan tanggung jawab ke depan. Nah, ini adalah siklus dari akuntabilitas. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Ini juga sering disebut sebagai nilai-nilai akuntabilitas. Ya, ada 9 nilai-nilai akuntabilitas dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Pertama itu adalah leadership, kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu sangat penting dalam menentukan akuntabilitas ke depan. Gitu ya. Ini yang harus dipahami, bahwasanya kepemimpinan itu sangat-sangat menentukan, terutama soal keberpihakan atau orientasi dari kebijakan, apakah sebuah organisasi ataupun institusi negara dan pemerintahan itu memiliki kepemimpinan yang berorientasi akuntabel. Yang kedua adalah transparansi. Jadi setelah ada kepemimpinan, mesti ada bentuk transparansi. Kepemimpinan yang punya will ataupun keinginan untuk akuntabel itu mesti menunjukkan atau mempraktekkan bentuk transparansinya. Nah, setelah ada bentuk transparansi, keterbukaan informasi, dan pelaporan, dan sebagainya, itu yang ketiga dibutuhkan integritas. Nah, integritas bagaimana kita memiliki sebagai ASN, itu memiliki integritas dalam melakukan
penyelenggaraan negara. Setelah berintegritas, punya tanggung jawab. Selanjutnya, setelah bertanggung jawab, ada konsistensi, kejelasan, ya, butuh kejelasan apa yang dilakukan, kemudian bagaimana dipertanggungjawabkan dan bagaimana dievaluasi. Kemudian ada prinsip ataupun nilai keseimbangan. Keseimbangan ini meliputi keseimbangan antara harapan dan kapasitas, kemudian antara wewenang, ya, ada harapan dan kapasitas, kemudian dan akuntabilitas. Jadi dalam nilai keseimbangan ini terdapat dua hal pokok yang harus diseimbangkan, yaitu antara akuntabilitas dan kewenangan dan harapan dan kapasitas. Jadi seorang ASN itu dalam melakukan dalam menerapkan nilai-nilai akuntabilitas itu mesti mempertimbangkan keseimbangan itu antara target dengan kapasitas, kemudian antara kewenangan dan akuntabilitas. Jadi memang apalagi seorang pemimpin itu punya kewenangan, bahkan kewenangannya sering dianggap berlebih, tapi harus dipertimbangkan bahwasanya bisakah kita mempertanggungjawabkannya, ya. Wewenang itu harus dipertanggungjawabkan. Kemudian kita punya target ataupun harapan, ya, goal itu harus dipertimbangkan kapasitasnya. Bisakah kita memiliki target itu dan bisakah kita mencapainya? Seberapa mampu kapasitas kita untuk mencapai target tersebut? Itu ya prinsip ketujuh, yaitu keseimbangan. Kemudian ada trust. Akuntabilitas, nilai-nilai akuntabilitas itu sendiri juga mensyaratkan adanya trust. Apa itu trust? Yaitu bagaimana kepercayaan itu dibangun, ya. Kepercayaan itu dibangun untuk menerapkan akuntabilitas dalam sebuah organisasi. Nah, yang terakhir setelah adanya trust, ya, trust tadi yang ke-8, ke-9 itu harus ada keadilan, justice. Jadi akuntabilitas lingkungan kerja itu harus berkeadilan, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada apalagi tidak boleh ada pembeda-bedaan satu sama lain, gitu ya. Harus ada keadilan, ya, dalam sesama anggota organisasi dan juga terhadap pelayanan di masyarakat itu sendiri. Jadi tidak boleh ada yang dibicarakan, ada yang mendapatkan prestise berlebih, ya, dibanding yang lain. Nah, dalam konteksnya akuntabilitas itu ada transparansi dan akses informasi, ya, ada praktek kecurangan dan perilaku korup yang harus dihindari, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan juga konflik kepentingan atau konflik interest itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa hal, ya, yang mencakup mengenai akuntabilitas itu sendiri. Jadi akuntabilitas itu sendiri juga secara nilai juga mengindikasikan bagaimana kita terbebas dari konflik kepentingan, ya, dan penyalahgunaan wewenang serta sumber daya negara. Jadi dalam nilai-nilai akuntabilitas, seorang ASN dituntut untuk menghindari penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang, ya, menghindari politik praktis, serta menghindari konflik kepentingan yang ada baik secara individu, kelompok, ya, maupun konflik kepentingan karena jabatan, gitu ya, konflik dan benturan kepentingan. Nah, bagaimana menjadi ASN atau PNS yang akuntabel, ya, itu mencakup beberapa hal, yaitu bagaimana penggunaan sumber daya negara, ya, dilihat dari konflik kepentingan yang tadi, kemudian soal informasi harus ditahu yang mana yang harus dirahasiakan dan yang mana boleh diakses oleh publik, gitu ya. Nah, terutama dalam hal transparansi, serta menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Kemudian transparansi dan akses informasi itu juga penting diperhatikan oleh seorang ASN, menghindari perilaku curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara juga harus diperhatikan, dan konflik-konflik kepentingan terutama terkait dengan jabatan ataupun penggunaan fasilitas negara. Saya kira seperti itu. Terakhir
bagaimana sih mengambil keputusan yang akuntabel? Ini juga penting, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Ya. Jadi prinsip pertama adalah tentang keberimbangan dan tidak bias, tidak diskriminatif. Ya. Bersikap adil, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, ya, efektif dan efisien. Kemudian berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, ya, ada kode etik publik, etik, ya, sesuai dengan organisasi, dan mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Ya, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Ini adalah hal-hal yang penting dilakukan oleh ASN. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya dapat pelajari dari materi tentang akuntabilitas ini, yaitu seorang ASN itu penting mengamalkan, ya, nilai-nilai dari akuntabilitas itu sendiri, bagaimana nilai-nilai akuntabilitas, ya, tadi mulai dari nilai-nilai keadilan, ya, kemudian ada keseimbangan, kepemimpinan, transparansi, tanggung jawab, kemudian ada konsistensi, kejelasan, keseimbangan, ya, dan kepercayaan. Itu menentukan bagaimana seorang ASN bisa dijadikan sebagai ASN unggul. Kemudian akuntabilitas juga mengindikasikan seorang ASN untuk bertanggung jawab sebagai penyelenggara negara, ya, tidak melakukan konflik kepentingan, menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, dan juga tidak melakukan diskriminasi terhadap warga negara ataupun sesama anak bangsa dalam hal pelayanan publik itu sendiri. Nah, ke depan Bapak Ibu sekalian, untuk contoh implementasi sebenarnya kita sudah lakukan, ya, sebagai dosen. Misalnya ketika mengajar, saya dan teman-teman sejak awal dibimbing oleh mentor dan pimpinan kita untuk transparan dari awal, akuntabel, ya, menunjukkan silabus kepada mahasiswa, kemudian bagaimana mekanisme penilaian, kemudian nilai-nilai kita publis, ya, tugas-tugas kita kembalikan, kalau ada komplain membuka komplain, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikoreksi atau ada komplain terhadap nilainya, setelah itu kita tunjukkan ini kekurangannya, ini kelebihannya, plus dan minusnya, reward and punishment terhadap mahasiswa. Setelah itu nilai kita publis dan kita memberikan kesempatan untuk melakukan komplain terhadap nilai yang kita berikan. Itu contoh akuntabilitas yang kita terapkan, ya, selama ini salah satunya. Dan ke depan lebih lagi, baik secara pribadi, ya, personal, individu, kelompok, organisasi, maupun secara stakeholder, gitu. Nah, saya kira itu materi dari saya untuk jurnal resume untuk materi akuntabilitas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.